Sabtu 14 Januari 2023, terjadi sebuah kericuhan di lingkungan PT Gunbuster Nikel Indonesia atau PT GNI yang berada di wilayah Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Ada unjuk rasa dari para pekerjanya yang berakhir pada kericuhan. Bahkan dua pekerjanya meninggal dunia. Satu warga negara asing dan satu warga negara Indonesia. Informasi yang beredar, keributan ini akibat adanya persaingan antara TKA, tenaga kerja asing, dan TKI, tenaga kerja Indonesia. Apa iya benar demikian? Tapi kenapa ya isu soal tenaga kerja asing ini gampang banget dijadikan isu pemantik sebuah perdebatan ataupun kericuhan? Kita diskusi. Awalnya, ini ada niat sejumlah pekerja PT GNI yang akan mogok kerja. Ketika menyampaikan kepada teman-temannya dan mengajak yang lain mogok kerja, ada yang pro, ada yang kontra. Di sini muncul pemaksaan terhadap yang kontra. Akhirnya ribut. Kemudian muncul isu bahwa ada pemukulan dari tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja Indonesia. Makin tersulutlah para pekerja yang berakhir pada kericuhan. Lebih lengkapnya, kita simak pernyataan dari Kapolri berikut ini. Bentrokan yang terjadi di perusahaan smelter GNI ini dipicu karena adanya provokasi yang muncul karena ada ajakan mogok kerja dan ada beberapa peristiwa yang terkait dengan masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan. Dan kemudian muncul viral seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI. Sehingga inilah yang kemudian memunculkan pengaruh, provokasi, dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan. Tapi apa sih sebenarnya tuntutan para pekerja? Tuntutannya nih, mereka menuntut perusahaan untuk menetapkan prosedur keselamatan kerja, mendesak perusahaan memberikan alat pelindung diri lengkap yang sesuai standar jenis pekerjaan. Mereka juga menuntut dibuat aturan soal pemotongan upah dan penghentian PKWT. Para pekerja ini juga meminta perusahaan untuk mempekerjakan kembali karyawan yang kontraknya habis atau diputus akibat mogok kerja yang dilakukan sebelumnya. Soal tuntutan ini, ada kabar baik nih dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Hari ini sudah dilakukan, dua-duanya sudah melakukan mediasi, sudah dicapai kesepakatan-kesepakatan. Berikutnya kami akan melakukan implementasi dari kesepakatan-kesepakatan tersebut. Dan samping juga nanti kami akan terjun langsung untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci terhadap kasus ini. Kalau soal kecemburuan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia di PT GNI, benar nggak sih? Perusahaan ini ada TKA-nya, ada pekerja lokalnya. Jadi bukan karena ini tuntutan yang dilakukan oleh salah satu serikat pekerja di situ. Oke, isu soal persaingan TKA-TKI dibantah. Ada lagi nih isu yang mengemuka. Dibilang bahwa tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia jumlahnya di PT GNI ini seimbang. Berdasarkan pernyataan dari asisten manajer HRD PT GNI, jumlah karyawan WNI mencapai 11.060 orang. Sementara jumlah karyawan WNA 1.312 orang. Nah, isu soal jumlah pekerja WNA dan WNI juga sudah diklarifikasi ya. Nah, jadi sekarang situasinya sudah mulai kondusif. Bahkan informasi yang kami dapatkan bahwa PT GNI sudah memutuskan untuk kembali melanjutkan produksi pada Selasa 17 Januari 2023. Ngomongin soal tenaga kerja asing, ini banyak sekali isu-isu yang beredar. Di antaranya nih,
TKA keberadaannya mengambil lahan dari TKI. Kalau udah kayak gini, TKI ini kayaknya kemampuannya tidak dipercaya gitu sama pemerintah. Iya nggak? Dan masih banyak lagi alasan-alasan lain. Itu dari sisi masyarakat pada umumnya. Tapi ternyata kalau dari sisi pemerintah punya pemikiran yang berbeda. Pemerintah menilai penggunaan tenaga kerja asing ini bisa meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, memberikan kesempatan untuk alih teknologi dan juga alih kemampuan serta keahlian dari TKA ke TKI. Dan satu lagi, bisa memperluas kesempatan kerja. Nah, soal ini pernah juga nih disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam program Dialog Point of View Liputan 6 SCTV. Kita butuh investasi dan bantuan teknologi dari negara yang cukup bagus teknologinya dan tidak macam-macam, tidak ngatur-ngatur. Ini saya ingin jelaskan sama Nung. Jadi orang pikir sepertinya Cina tuh teknologinya second class, enggak juga. Apa kalau anggapan kita apa-apa Cina, Pak Luhut kerja sama Cina itu gimana, Pak? Sekarang kalau Hanung tanya aja pengusaha-pengusaha itu semua pasti bilang yang paling mudah sekarang ya deal ya dengan Tiongkok. Tapi ingat ini, tapi yang penting ini Nung, kita tidak pernah dan tidak boleh dan tidak bisa didikte oleh negara mana. PT GNI ini tenaga kerja asingnya emang asal Cina karena investornya PT GNI merupakan investor dari Cina. Ini perusahaan namanya Jiangsu Delong Nickel Industry Co Limited. Apa gara-gara ini kasus Morowali ini jadi heboh? Di Freeport itu nggak dijadikan isu tenaga kerja asing. Ya. Kalau di Kalimantan ada KPC, Kaltim Prima Coal. Ya, itu ada orang Australinya, ada orang Inggrisnya, nggak jadi masalah. Tetapi begitu kita ngomong Morowali, ya, yang nikel, yang memiliki prospek dunia yang sangat penting sekali, ini jadi isu ya. Tapi sayangnya isu ini dikemas di level mikro. Ya. Mikro ini seolah ada ketidakharmonisan antara TKA sama TKI. Padahal kalau kita perinci betul, kan jenis-jenis pekerjaan itu kan ada yang spesifik yang kita belum punya teknologinya. Ada yang umum, seperti OB itu kan bisa dikerjakan orang Indonesia, itu TKI. Ya. Nah ini mesti dirinci betul ya. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Klaster Ketenagakerjaan Pasal 45 Ayat 1 ditulis bahwa dalam mempekerjakan TKA, pemberi kerja ini wajib menunjuk TKI sebagai pendamping TKA dan melaksanakan diklat untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke TKI pendamping. Nah, semuanya jadi clear ya soal aturan tenaga kerja asing ini. Aturan-aturannya sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya. Nah, tugas kita nih untuk mengawasi implementasi dari aturan yang ada. Jangan sampai memberikan kesempatan kepada yang nakal mengakali aturan. Karena ya, intinya sebenarnya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir orang Indonesia. Sampai di sini diskusi. Sampai jumpa.